Jadi rakaat pertama 103, rakaat kedua 103. La haula wala quwata illa billah. Ini sholat maghrib pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Pada kali ini kita akan kembali bahas program Jamaah Bertanya, Ustadz Menjawab. Kali ini kita akan dengarkan sebuah pertanyaan dari Akhina di Maseto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya nih, sebenarnya hukumnya apa sih membaca surat setelah membaca Al-Fatihah? Nah itu yang pertama. Terus ada lagi yang kedua, kalau Nabi SAW itu kalau setelah membaca Al-Fatihah, sebetulnya surat apa sih yang biasa Nabi bacakan? Butuh penjelasan dari Antum, Ustaz. Makasih banyak. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ahina di Maseto, pertanyaan yang sangat bagus. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan beliau dan Allah menjaga beliau insyaallah. Masyaallah mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan yang pertama, apa hukum membaca surat dalam salat setelah membaca Al-Fatihah? Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa beliau menyatakan tidak ada perbedaan pendapat bahwa hukum membaca surat di dalam salat adalah sunnah, bukan wajib dan bukan rukun. Bahkan Ibnu Sirin menyebutkan adanya ijma' para ulama tentang masalah ini. Pertanyaan yang kedua adalah, apa aja sih surat-surat yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Baik, kita akan coba bahas. Mudah-mudahan antum semua para pendengar Zayan TV bisa mengamalkan ini. Selama ini mungkin kita mengamalkan hal-hal yang berkaitan dengan sunnah-sunnah ya, dalam tingkah laku, akhlak ya, salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang kita coba akan membahas kupas tuntas tentang surat-surat apa yang dibaca oleh Nabi SAW di dalam sholat. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkannya. Yang pertama, sholat subuh. Sholat subuh Nabi SAW biasa membaca 40 sampai 100 ayat. 40 sampai 100 ayat bahkan lebih. Terdapat dalam riwayat yang sahih bahwa beliau membaca surat Tiwalul Mufassal. Nah, surat Tiwalul Mufassal ini adalah surat dari surat Qaf sampai An-Naba. Itu disebut Tiwalul Mufassal. Ya. Ada lagi yang disebut dengan surat-surat pertengahan. Ya. Apa itu? Dari surat An-Naba sampai Wad-Duha. Ada lagi surat-surat yang disebut dengan Qisarul Mufassal, yaitu dari Wad-Duha sampai An-Nas. Nah, dalam sholat subuh Nabi SAW membaca 40 sampai 100 ayat bahkan lebih. Dan terdapat dalam riwayat bahwa beliau membaca surat-surat Tiwalul Mufassal, yaitu dari surat Qaf sampai An-Naba. Apa aja? Beliau pernah membaca surat Al-Waqi'ah. Itu ada 96 ayat. Mungkin para pemirsa pernah baca salat subuh, salat Waqi'ah. Masya Allah, itu mencontoh Rasul dalam salat subuh. Yang kedua, Nabi juga pernah baca surat Qaf wal Qur'anil Majid. Ya, itu 45 ayat. Kemudian juga Nabi pernah baca surat At-Tur pada Haji Wada, yaitu 49 ayat. Kemudian juga Nabi pernah baca surat Ar-Rum ya, dalam salat subuh 60 ayat. Nabi juga pernah baca surat Yasin dalam salat subuh 83 ayat. Dan Nabi juga pernah baca surat As-Saffat
yaitu 182 ayat. Pernah juga sekali Nabi SAW membaca surat Al-Mu'minun. Al-Mu'minun itu kurang lebih 118 ayat. Akan tapi ketika Nabi sampai pada ayat yang mengkisahkan Musa dan Harun, Nabi terbatuk lalu Nabi ruku. Surat-surat yang lain yang dibaca oleh Nabi SAW adalah surat Idza Syamsu Kuwirat. Ya, itu ada 29 ayat. Nabi juga pernah membaca dalam safarnya salat subuh Muawwizatain. Apa surat Muawwizatain itu? Falak dan An-Nas. Nah, itu Nabi pernah membacanya di dalam salat subuh juga di waktu safar. Kemudian balah Nabi SAW pernah juga membaca surat Zalzalah dalam rakaat pertama dan rakaat kedua. Nah, ini jadi surat-surat yang dibaca oleh Nabi SAW salat subuh itu kebanyakan panjang-panjang. Dari mulai berapa tadi? 40 sampai 100-an. Akan tetapi pernah juga Nabi SAW membacanya surat-surat pendek. Seperti tadi, ya, Nabi dalam safar baca Falak dan An-Nas. Pernah juga Nabi baca surat Zalzalah di rakaat pertama, di rakaat kedua. Kebanyakan panjang, tapi pernah juga pendek, ya, sesekali. Kalau hari Jumat sholat subuh, nah ini ada perbedaan. Kalau hari Jumat sholat subuh, sunnahnya yang dibaca oleh Nabi SAW adalah surat As-Sajadah. Ada 30 ayat. Ya, alhamdulillah saya lihat di masjid-masjid sudah banyak mengamalkan sunnah ini. Para imam setiap sholat subuh baca surat As-Sajadah. Kemudian pada ayat ke-15 ada sujud tilawah. Pada rakaat kedua sholat subuh hari Jumat membaca surat Al-Insan, ya. Kalau surat As-Sajadah 30 ayat, surat Al-Insan 31 ayat. Ini spesial untuk sholat subuh di hari Jumat. Baca As-Sajadah di rakaat pertama, ya, 30 ayat, dan baca surat Al-Insan di rakaat kedua 31 ayat. Selesai tentang sholat subuh, surat-surat yang dibaca oleh Nabi SAW dalam sholat wajib. Ya, tapi kalau sholat qobliyah subuh, Nabi bacanya salah satunya adalah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kemudian sholat zuhur. Sholat zuhur, Nabi SAW diperkirakan bacaan beliau pada rakaat pertama dan kedua itu seukuran 30 ayat. Pada rakaat pertama dan kedua seukuran 30 ayat. Dan pada rakaat ketiga dan keempat Nabi membaca seukuran setengahnya, berarti 15 ayat. Itu salat zuhur, ya. Nabi membaca sekitaran rakaat pertama dan kedua 30 ayat. Di lain waktu dalam salat zuhur Nabi juga membaca surat At-Tariq. At-Tariq 17 ayat. Nabi juga baca surat Al-Buruj 22 ayat. Nabi juga pernah baca Al-Lail 21 ayat. Ya, dan yang semisalnya. Pernah juga Nabi dalam salat zuhur baca surat Al-Insyiqaq, ya, dan yang semisalnya. Terkadang juga Nabi SAW membaca seukuran 15 ayat pada 2 rakaat yang terakhir. Masyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah, itulah surat-surat yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sholat zuhur. Mudah-mudahan udah ada yang bisa ngamalin ya. Nah, ini memang luar biasa, sunnah yang jarang ini. Kebanyakan orang kalau sholat zuhur ya bacanya ya sesukanya. Gak apa-apa, sah, ya sah. Gak baca surat pun sah. Akan tetapi kalau baca surat, Masya Allah, ya pahalanya lebih banyak. Kemudian apalagi surat-suratnya mencontoh Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya salat asar. Apa yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika salat asar? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada salat asar pada masing-masing 2 rakaat tersebut beliau membaca seukuran 15 ayat. 15 ayat. Sedangkan pada 2 rakaat yang terakhir membaca separuhnya. Berarti 8 ayat atau 7 ayat. Ya. Dan surat-surat yang dibaca dalam salat zuhur, salat asar ini sama kayak salat zuhur. Kemudian salat maghrib yang selanjutnya. Biasanya salat maghrib beliau membaca surat-surat yang pendek. Namun beliau juga pernah membaca surat yang panjang juga. Jadi kebanyakan yang pendek kalau salat maghrib. Karena mungkin pertimbangannya antara maghrib ke isya itu dekat. Ya, maka Nabi banyak membaca surat-surat pendek dalam salat maghrib. Ya, tapi pernah juga Nabi membaca surat yang panjang. Apa aja tuh? Di antaranya Nabi pernah baca dalam salat maghrib surat At-Tur. Berapa ayat? 49 ayat. Ya. Kemudian surat Al-Mursalat itu 60 ayat. Kemudian juga Nabi pernah baca surat Al-A'raf. Ada yang tahu berapa ayat surat Al-A'raf? 206 ayat. Dan Nabi membacanya di rakaat pertama dan kedua. Jadi rakaat pertama 103, rakaat kedua 103. La haula wala quwata illa billah. Ini salat maghrib pemirsa. Ya, banyakan orang salat maghrib pendek-pendek. Emang nggak apa-apa seperti itu. Itu yang dilakukan Nabi kebanyakan. Akan tetapi pernah juga Nabi baca surat yang panjang. Di antaranya surat Al-A'raf sampai 206 ayat. Tapi dibagi 2. Rakaat pertama 103, rakaat kedua 103. Kemudian ya, beliau juga pernah baca surat Al-Anfal dalam salat maghrib. Berapa ayat pemirsa? 75 ayat. Ya, dan pasti ini bisa nih pemirsa nih. Di salat maghrib Nabi pernah baca surat At-Tin. Pasti hafal dong. Ya. Nah, ini surat-surat yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salat maghrib. Kemudian yang terakhir salat isya. 2 rakaat pertama yang beliau baca dalam salat isya adalah surat-surat yang sedang atau disebut dengan wasatul mufassal. Ya, biasanya yang saya tahu wasatul mufassal itu dari An-Naba sampai Wadduha. Surat-surat yang sedang panjangnya. Nah, ini dilakukan oleh Nabi SAW dalam salat isya. Apa aja? Contoh, Nabi SAW baca surat Wasyamsi Waduhaha. Ya, itu berapa ayat? 15 ayat. Kemudian juga atau yang serupa dengannya, yang hampir sama kayak surat Asy-Syams. Ini sekitaran 15 ayat. Kemudian juga Nabi pernah membaca Idzas sama'u syaqqat, al-insyiqaq, 25 ayat. Dan pada saat safar beliau baca Wat-Tin dalam salat isya. Ya, jadi Nabi dalam safar salat isya, kemudian surat yang beliau baca adalah surat Wat-Tin, ya. Kemudian pernah juga Nabi SAW mengatakan kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu an, yang pada waktu itu Muaz bin Jabal itu salat isya, itu rakaat pertama baca Al-Baqarah. Ya, panjang sekali yang dia baca dalam salat isya ini. Sehingga akhirnya ada jamaah yang keluar dari salatnya. Nah, akhirnya Nabi memberikan nasihat kepada Muaz bin Jabal untuk salat isya membaca surat Asy-Syams atau Wasyamsi Waduhaha. Kemudian Sabbihisma Rabbikal A'la yang kita kenal dengan surat Al-A'la. Kemudian surat Al-Alaq atau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ada 19 ayat. Sabbihis ada 19 ayat. Ya. Kemudian Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah. Ya, ada berapa Al-Ghasyiyah itu? 21 ayat. Inilah surat-surat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kebanyakan dibacanya tidak terlalu panjang, sedang-sedang, ya.
Dan surat-surat yang tadi saya sudah sebutkan, ya, itu adalah surat-surat yang dibaca oleh Nabi SAW dalam sholat Isya. Mudah-mudahan pemirsa bisa mengamalkannya, insya Allah. Apalagi buat ibu-ibu yang sholat di rumah tentunya, ya, yang mungkin tidak terikat dengan imam. Ya, kadang-kadang imam kan baca, ya, yang laki-laki di masjid, ya sesuai dengan imamnya tentunya. Kalau imamnya dia banyak belajar sunnah, dia akan coba mengamalkan surat-surat yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, buat ibu-ibu yang sholat di rumah, kalau tahu tadi, ya, yang dibaca apa aja dalam sholat Isya, mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Kemudian ada lagi sholat Jumat. Pada sholat Jumat, Nabi biasa membaca 2 surat, yaitu surat Al-Jum'ah. Ini ada 11 ayat. Kemudian Al-Munafikun pada rakaat kedua, ini pun 11 ayat. Ini khusus untuk salat Jumat. Dan terkadang pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salat Jumat membaca surat Al-A'la, ya, yang berapa tadi ayatnya? 19 ayat, atau Al-Ghasyiyah, ya, atau surat Al-Ghasyiyah. Jadi inilah surat-surat yang dibaca dalam salat Jumat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang baca Al-Jum'ah dan Al-Munafikun, kadang baca Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Kemudian yang terakhir, para pemirsa sekalian, kalau sholat hari raya. Kalau sholat hari raya, surat-surat apa yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat tersebut? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau hari raya membaca surat Al-A'la atau Sabbihisma Rabbikal A'la, rakaat pertama, dan rakaat kedua yaitu surat Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadisul Ghasyiyah. Kemudian terkadang Nabi membaca juga surat Qaf wal Qur'anil Majid yang 60 ayat dalam salat Idul Fitri dan Idul Adha, dan juga surat Al-Qamar, ya, yaitu sekitar 55 ayat. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Inilah surat-surat yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pemirsa Zayan yang udah tahu sunnah ini bisa ngamalin. Kalau nggak bisa ngamalin yang panjang-panjang, yang pendek-pendek lah. Ya, inilah sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.